Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, hari ini semuanya masuk semua ya. Ya Pak. Baik, sebelum masuk ke materi, minggu kemarin kita belajar tentang pernikahan. Ya, jadi seorang muslim itu ada hukumnya wajib menikah dan juga ada sunnah ada makruh, tergantung dari niatnya kita untuk menikah. Tapi diutamakan kita sebagai seorang muslim adalah wajib menikah. Baik, untuk materi pelajaran selanjutnya yaitu akan saya sampaikan materi tentang sholat jamaah dan qasar. Sholat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu kewajiban. Jadi kewajiban berarti apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa, dan tentunya wajib kita harus mengerjakannya, jangan sampai terlewatkan. Terus Islam memberi solusi ataupun keringanan dalam kita menjaga sholat 5 waktu, yaitu tentang sholat jamaah dan sholat qasar. Di mana sholat jamaah dan sholat qasar ini adalah bukan sholat sunnah, akan tetapi sholat wajib yang mendapatkan keringanan dari Allah SWT. Tujuan kita dalam pembelajaran sholat jamaah dan qasar yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat jamaah dan sholat qasar itu apa, dan juga menyebutkan syarat-syaratnya serta menerapkannya kita dalam kehidupan sehari-hari tentang pengertian sholat dan pelaksanaan jamaah dan qasar. Bagaimana jika kita sedang bepergian dalam jarak yang jauh, namun dalam perjalanan tersebut akan melewatkan sholat wajib kita? Maka apa yang anak-anak bisa kerjakan? Yaitu menjaga dan mengqasar sholat kita. Baik, selanjutnya next, pengertian sholat jamaah ini yang harus diperhatikan. Sholat jamaah yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Bagaimana maksudnya? Jadi kita seandainya kita bepergian jauh dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ulama untuk menjamak sholat, yaitu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Contohnya kita mau pergi dari Batam ke Jakarta, waktunya mepet kan, atau di tengah perjalanan sudah masuk waktu mau perjalanan, kita mau ke Batam ke Jakarta itu kayaknya asal di atas nih. Nah, itu kita akan menjamak sholatnya di waktu zuhur. Sholat jamaah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu jamaah taqdim dan jamaah takhir. Berikutnya pengertian sholat qasar. Sedangkan sholat qasar yaitu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi di sini untuk sholat qasar itu meringkas sholatnya, jumlah rakaatnya, ya. Dan kita melaksanakan ataupun menjalankan sholat qasar ataupun jamaah itu tidak sembarangan. Ini hanya berlaku bagi orang musafir atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau bepergian, tentunya tidak untuk hal yang bermaksiat. Next. Pengertian sholat. Next. Ini adalah syarat kita menjalankan sholat jamaah dan sholat qasar. Yang pertama adalah tentu seorang muslim, karena seorang muslim adalah kewajiban kita menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua adalah bepergian jauh dengan ketentuan
diharuskan kita menjalankan atau melaksanakan sholat wajib itu di jamaah ataupun di qashar. Dan tentunya perjalanan ini bukan bertujuan untuk maksiat. Sholat apa saja yang bisa kita jamaah, yaitu sholat subuh dan sholat asar, serta sholat maghrib dan sholat isya. Sholat subuh tidak bisa dijamaah. Sebenarnya tadi dijelaskan di awal bahwa kita melaksanakan sholat jamaah ataupun sholat qashar. Ini ada contoh kasusnya. Ali bepergian dari Batam ke Jakarta. Apakah ia boleh menjamaah dan mengqashar sholatnya? Tentu boleh, dengan catatan berangkatnya itu akan memasuki waktu sholat, terutama di waktu sholat subuh. Nanti sampai ke tujuan itu melewati sholat asar ataupun maghrib juga seperti itu. Maghrib masih di Batam, nanti sampai ke Jakarta itu isanya itu rupanya di atas. Jadi boleh kita mengerjakan sholat jamaah. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan untuk anak-anak. Tadi ada yang terlewat, yaitu tentang sholat jamaah takdim dan jamaah qashar. Jadi sholat jamaah takdim itu laksanakan 2 sholat di awal waktu, ya, itu sholat jamaah takdim. Contohnya, kita mau ke Batam waktu subuh, sampai Jakarta itu nanti asal dari atas, sampai sana taruhlah lewat asar, maka jamaah takdimnya asalnya dikerjakan di waktu subuh. Dan begitu juga kalau kita perginya di waktu maghrib, ya, isanya sampai di sana di Jakarta nanti isya, jamaah takdimnya waktunya di isya boleh, ya, itu jamaah takhir, waktunya dikerjakan di akhir sholat. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Baik, ini kuis cepat nih. Siapa tepat? Siapa silakan jawab. Baik, apa arti sholat jamaah? Arifi? Mengqashar. Arti sebenarnya sholat jamaah? Jamaah. Menggabungkan sholat, ya, di waktu yang pertama, yaitu sholat jamaah namanya, ya. Kalau jamaah takhir Di akhir. Jadi kita berangkat dari sini sebelum zuhur, rupanya sampai Jakarta asar, subuhnya kelewatan. Nah, itu subuhnya boleh dikerjakan di waktu asar, itu namanya jamaah takhir. Jadi apa kita kok dianjurkan melaksanakan sholat jamaah dan sholat qashar? Itu adalah suatu keringanan bahwa Allah itu tidak memberatkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Hikmahnya itu memudahkan untuk umat Islam mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi tidak ada kata kita malas menjalankan ibadah sholat, tidak ada seperti itu, ya. Intinya kita harus menjalankan sholat apapun situasinya. Dan ini sebagai wujud kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya, terutama orang yang beragama Islam. Dan ini membantu menjaga sholat tetap dilaksanakan, serta mengajarkan Islam tidak memberatkan pada pemeluknya. Inilah kebijaksanaan Islam dalam menerapkan hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad, serta Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, terutama yaitu orang yang beragama Islam. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Cukup. Baik, jadi kuisnya sudah, ya. Metodenya seperti tugasnya, yaitu nanti diskusikan dengan teman
bangku ya, nanti tentang apa itu arti sholat jamak qasar. Baik, dan kesimpulannya yaitu sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat dengan tidak mengurangi rakaatnya. Yang sedangkan sholat qasar berarti meringkas jumlah rakaatnya dari yang rakaatnya berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Jamak dan qasar merupakan keringanan bagi seorang musafir tentunya yang beragama Islam supaya tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Di mana Islam adalah yang memberikan kebijaksanaan ataupun kemudahan dalam memberikan ataupun menerapkan hukum-hukumnya supaya pemeluknya bisa menjalankan syariat Islam itu dengan sungguh-sungguh. Baik, pesan saya sebelum selesai pembelajaran ini, jadikanlah sholat sebagai tiang agama tanpa mengurangi kelalaian kita tidak menjalankan agama. Jadi lakukanlah sholat 5 waktu itu dengan sebaik-baik mungkin, karena ada yang namanya sholat jamak dan sholat qasar di dalam kita menjalankan perjalanannya. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baik, Bapak akhiri materi sholat jamak dan sholat qasar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.